jam waker berdering. Jadi inilah saatnya untuk bangun. Mari kita lihat hari apa hari ini. Oh, aku lupa. Ini adalah Halloween di kalender. Itu kabar baik, saatnya untuk beberapa lelucon yang menakutkan. Pertama kita perlu sedikit makeover. Dan sekarang mari kita bersiap-siap untuk lelucon pertama kita. Aku perlu balon, kain putih, dan spidol hitam. Lihat, itu hantu sungguhan. Aku tidak menyangka bahwa ini begitu nyata. Aku akan menggantungnya di kamar Mia. Bagus, dia masih tertidur. Ini adalah kesempatanku, tidak akan kulewatkan. Aku akan meninggalkan hantu di depannya dan tepat di bawah hidungnya. Bukan itu saja, aku punya beberapa sarung tangan yang sangat menakutkan. Aku akan mencobanya pada Mia agar berhasil dan bagus. Keberuntungan pasti di pihakku hari ini. Tinggal menebarkan balon-balon ke seluruh lantai. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Sentuhan terakhir adalah lendir. Ini sangat bagus untuk perenggangan. Aku bahkan tidak ingin melepaskannya dari tanganku. Tapi aku membutuhkannya untuk leluconku. Nah, itu saja, aku harus pergi terakhir dan menutup pintu dengan poster dinding bata. Apa-apaan itu? Mumi, aku telah diserang oleh hantu. Sebentar, itu tidak terlihat nyata. Ini mungkin semua yang dilakukan Suzy. Apa yang terjadi dengan tanganku? Tenang, Mia. Jangan panik, ini mungkin sarung tangan. Baiklah, saatnya untuk berurusan dengan Suzy. Apa yang dia pikir lakukan? Kenapa aku tidak bisa berdiri? Ada apa yang di wajahku? Sialan, sungguh cara yang mengerikan untuk mulai hari. Ayo, Suzy. Dinding? Kenapa ada dinding? Ini semacam kegilaan. Hai Mia, selamat Halloween untukmu. Kamu memintanya, Suzy? Aku akan membalasmu. Sekarang giliranku untuk melakukan lelucon. Percayalah, ini akan jauh lebih menakutkan. Dan aku menggunakan meja kayu dengan lubang yang ada di tengah dan kain hitam. Menurutku ini terlihat sangat seram. Dan bagian bawahnya juga perlu dibuang. Seperti ini dan sudah bagus. Setengah selesai. Dan kita isi semuanya sehingga tidak bisa melihat apapun. Apa penampilanmu dengan baruku bukankah menakutkan? Untuk menciptakan suasana seram, kamu harus menyalakan film horor dan meredupkan lampu. Sekarang keheningan total. Lihat saja, aku bersembunyi di bawah meja. Oh, film horor, bagus. Aku sudah lama ingin melihatnya. Ada popcorn juga di sini. Oh, sangat bagus. Tapi seperti ada yang salah dengan itu. Aku pasti sedang membayangkan... Ah, aku khawatir itu bukan Suzy. Itu kejutan. Seorang menggigit jariku. Hahaha. Aku harus lari. Maafkan aku, Mia, tapi aku tidak akan berhenti sekarang. Aku punya banyak lelucon lagi untuk dilakukan. Untuk yang berikutnya, aku akan menggunakan tangan palsu ini. Ini terlihat seperti asli. Di mana kotak peralatannya? Kita perlu mendapatkan bor. Oh, bagus. Aku akan menggantungkan sesuatu di dinding. Sudah waktunya untuk mendekorasi rumah untuk pesta, tapi tidak ada yang keluar. Aku melihat kau memerlukan bantuan. Lihat apa yang aku punya. Biarkan aku yang melakukannya. Terima kasih, Suzy. Oh, aku ingin bersin. Oh, tidak. Lenganku berlubang. Tolong aku. Apa yang akan kita lakukan? Oh, tidak. Lubangnya sangat besar. Aku sangat sakit. Aku tidak bermaksud begitu. Dia membelinya. Aku tahu itu akan berhasil. Apakah ini tangan Suzy? Ini tidak nyata. Aku pasti ditipu lagi. Baiklah, saatnya untuk membalas. Mari kita lihat apa yang aku punya. Bisakah kita... Oh ya benar, kepalaku botak sangat cocok untuk lelucon berikutnya. Kita menaruh beberapa silikon di atasnya. Terlihat bagus. Kita tinggal menambahkan darah dengan menggunakan cat merah dan mengoleskannya ke seluruh perban putih. Kemudian dengan hati-hati membungkusnya di sekitar kepala. Itu juga akan membuatnya takut. Ini terlihat sangat menyeramkan. Aku akan memakai wig agar Suzy tidak curiga. Sangat manis. Plakat adalah sentuhan terakhir. Aku akan meninggalkan di punggungku. Itu akan memprovokasi Suzy. Cukup duduknya, waktunya untuk pergi. Halo Mia, duduklah untuk menonton film horor bersama. Apa itu di punggungnya? Sudah lama sekali sejak aku menarik kuncir siapapun. Apa-apaan ini? Aku pikir saya merobek semua rambut Mia. Kejutan. Itu sangat lucu. Aku yang membuatnya. Trik atau suguhan. Kita kedatangan tamu pertama kita. Hai, ini untukmu.
Kamu seharusnya mendapatkan beberapa permen, tidak sekaligus. Tidak apa-apa, aku akan berinya pelajaran. Aku akan membuat telur coklat spesial. Aku akan mengambil yang asli, menusuk masing-masingnya dengan tokat kayu, mencelupkannya ke dalam coklat, dan menambahkan pembungkus. Trik atau permen? Ini kamu lagi. Di sini aku telah membuat beberapa suguhan baru. Mari kita lihat seberapa besar kamu menyukainya. Tangkapan yang luar biasa. Sepertinya aku mengambil semua yang mereka miliki. Aku suka kejutan Kinder. Apa ini? Ini telur mentah, sangat menjijikan. Aku sudah merasakannya dan aku tidak ingin berhenti. Aku perlu melakukan lelucon baru. Aku menggunakan labu simbol Halloween yang paling utama. Aku punya jack-o'-lantern yang sempurna. Yang harus aku lakukan sekarang menaruh beberapa lilin di dalamnya. Aku pikir aku akan meletakkannya di bawah tempat tidur Suzy. Untungnya dia tidak ada di sini. Aku harus cepat-cepat sebelum dia datang di sini. Bagus, obor Jack sudah terpasang. Tapi bukan itu saja. Aku akan membutuhkan sepatu Suzy untuk beberapa cat merah. Aku akan mengolesi telapak kakinya untuk meninggalkan jejak kaki berdarah di karpetnya. Tidak ada yang seperti lelucon klasik ini. Ini sudah bagus, tepat sekali. Waktunya kita untuk pergi. Hari ini merupakan hari yang sangat sibuk. Aku sangat lelah. Apa-apaan ini kelihatannya seperti darah. Ibu, aku takut. Seorang ada di kamarku. Masih bersembunyi di bawah tempat tidur. Benar saja, keluar sekarang. Kamu sangat mudah dipengaruhi, Suzy. Kenapa aku tidak berpikir bahwa itu adalah leluconmu lagi? Berhenti tertawa, Mia. Ambil itu. Tidak kena, tidak kena. Aku hanya bercanda dan dia sudah melempar bantal ke arahku. Aku akan balas dendam dan aku pikir aku sudah mendapatkannya. Aku akan mengambil handuk putih salju ini, membentangkannya di lantai dan meninggalkan jejak tanganku yang berdarah di atasnya. Aku perhatikan hal itu membuat Suzy lebih takut daripada apapun di dunia. Itulah efek yang aku inginkan. Bagus. Aku akan meninggalkan beberapa cetakan lagi. Sekarang kalian bisa menggantung handuk. Hanya dengan begitu, kamu tidak akan curiga. Kita perlu memikirkan sesuatu yang lain. Bagaimana kalau kita menaruh cat merah langsung ke dalam pancuran? Itu pasti akan menakut-nakuti Suzy. Ini sangat berhasil. Dan yang terbaik dari semua, aku tidak akan meninggalkan bukti apapun. Mandi darah akan menjadi kejutan yang lengkap baginya. Ide sangat yang brilian. Aku akan meninggalkan pesan sabun yang menakutkan di cermin. Ini akan menjadi yang terakhir bagi Suzy. Aku sedang mengawasimu. Aku pikir itu sudah cukup menyenangkan. Aku ingin sekali melihat bagaimana Suzy bereaksi dalam semua lelucon ini. Yang penting jangan sampai kamu berikanku sebelum kau mengetahuinya. Waktunya untuk bersih-bersih. Mandi akan membuatku rileks. Sungguh air yang menyenangkan. Tapi kenapa warnanya merah? Aku akan mengerikan diriku dan menemukannya. Oh, tidak ada darah di handuk. Apa-apaan itu? Seorang mengikutiku. Ini adalah mimpi buruk. Aku harus keluar dari sini. Ayo cepat pergi, kabur. Sepertinya kita berada dalam tantangan dengan kue juga. Oke, akan dimulai. Aku sangat bersemangat untuk melihat barang apa saja yang akan melengkapi kueku. Roda ini bisa berputar selamanya. Tapi tidak ada yang menghentikan untuk menghentikannya sendiri. Untuk menjaga hal yang adil, aku akan menutup mataku. Apa? Wasabi? Padahal aku udah membikin barang yang lebih enak dari wasabi. Mia, giliranmu untuk memutar roda. Aku harap aku akan beruntung kali ini. Wah. Tapi jika tidak ada tanda panah di antaranya, apakah itu berarti aku tidak mendapatkan apa-apa? Aku salah, aku punya segalanya. Dan yang paling enak adalah aku bisa menghias dengan membuatnya menjadi lebih nikmat. Aku suka Nutella. Tapi bagaimana kalian buat menyebar merata di atas kue? Aku ada ide. Perlu beralih ke aksesoris bangunan untuk mendapatkan bantuan. Sekop akan membantu kita. Kelihatannya lezat. Aku juga ingin mencoba kue ini.
Dan bukan itu saja, sekarang kalian perlu mengoleskan coklat di atas kue dengan roller. Sekarang kita bisa beralih ke coklat. Kita harus menyingkirkan pembungkusnya dan kemudian kita bisa mulai. Sangat penting untuk tidak salah dimensi. Jadi penting untuk mengukur segala sesuatunya. Oh, benar sekali. Mengukur segala sesuatunya terlebih dahulu dengan pita pengukur. Semuanya sangat pas. Sekarang Anda bisa membuat ujung batang untuk kue. Kate, apa yang ditunggu? Kamu punya wasabi. Ya, bahkan baunya sangat tajam. Tapi aku akan buktikan bahwa aku berani. Bahwa aku tidak takut dengan wasabi. Yang tersisa hanya mengoleskan wasabi di atas kue. Untuk itu bisa menggunakan spatula. Aku pikir Mia tidak akan keberatan. Wah, ada beberapa Nutella tersisa. Selesai. Tentu saja, aku tidak perlu mencuci spatulanya. Lebih baik melemparkannya kembali ke Mia untuk menambahkan bumbu ke dalam kuenya yang sangat lezat. Aneh, mengapa coklatnya warna hijau? Ini lebih seperti wasabi. Kate, apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Hei, beraninya kamu. Bagaimana jika kamu memukul ke mataku? Sudah, semuanya berhenti bicara. Waktunya makan. Kate tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Doakanku beruntung. Hahaha, bagaimana? Apakah enak? Waktunya aku mencoba kueku. Sesuatu mengatakan ini akan menjadi nikmat. Aku benar. Ini adalah kue terlezat yang pernah aku rasakan. Aku tidak bisa berhenti. Ini benar-benar bom coklat. Oh, bom coklat. Aku tidak punya kue, tapi api sungguhan. Baiklah. Oh tidak, aku betul mulutku terbakar. Oh tolong. Lagi. Keluar. Ada roda hukuman yang menunggu karena mengambil milik orang lain. Tidak bisa lebih buruk lagi. Tidak, aku benci telur. Melayanimu dengan benar, kamu akan tahu cara mencuri sesuatu. Aku rasa kamu tidak perlu memasukkan telur ke dalam kue. Aku akan menerimanya jika mereka hanya berakhir di kepalamu. Kok bisa? Mengerikan, aku basah semua. Ini akan menjadi lezat. Mia, mengapa kamu tidur? Putar. Tepat sekali. Yeay, aku dapat lollipops. Apa untungnya? Makanan anjing. Tapi aku kan bukan anjing. Tetapi kamu harus memakannya. Satu tong permen lezat juga sudah menungguku. Tidak ada yang pernah mencoba makanan anjing. Mungkin sebenarnya cukup lezat. Aku hanya tidak bisa membukanya sama sekali. Oh, ada strip khusus di sini sepanjang waktu. Ya, hanya dengan mencium bau makan itu saja sudah membuatku mual. Ini jijik sekali. Aku sangat menyukai lollipops. Mereka sangat asam dan juga lezat. Mereka termasuk dalam kue yang manis. Mereka akan saling melengkapi rasa satu sama lain. Itu bagus. Ternyata indah sekali. Marilah kita coba. Ayo kita coba bersama. Ini asam. Aku suka. Kate, berhentilah menatapku dan makan makananmu. Jika aku menuangkan dari kemasan, itu akan terlalu banyak. Aku pikir aku pakai satu tangan saja sudah cukup. Tidak mungkin. Ruam semuanya. Mengapa kamu begitu marah? Puas. Sekarang aku tidak punya kue. Aku punya semangkuk makanan.
Aku harap aku tidak muntah di atas makanan ini. Oh. Hey, you! Tampilan kuenya menyisakan banyak hal yang diinginkan. Bagaimana anjing bisa mentolerir si benda-benda ini? Wow, halo sayang. Kamu tepat pada waktunya. Apa yang terjadi? Mengapa ada anjing di sini? Aku tidak tahan dengan mereka. Aku alergi. Keluar. Kalian benar-benar jahat. Jika anjing bisa makannya, aku pun bisa. Oh tidak, aku tidak bisa. Apa yang kamu rengekkan? Permainku juga asam. Bahkan terlalu banyak. Kamu benar melihat wajahmu. Sayang sekali ponselku jauh. Aku bisa memotretnya. Benar-benar. Ketika kamu membeku karena keasaman, aku bisa memberikan makanan kepada siapapun yang ditugaskan kembali. Sayang, selamat makan. Ada anjing di sini lagi. Kate, kamu melanggar aturan lagi. Dan kamu belum makan apa yang kamu dapatkan. Waktunya roda hukuman. Oh no! Mungkin tidak seharusnya. Oke. Kamu tetap perlu melakukannya. Oh tidak, itu akan merusak riasanmu. Tapi itu akan menyenangkan. Tidak, aku perlu mencuci muka sekarang. Dan aku pikir itu terlihat bagus untukmu. Nenek, waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan, dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple. Tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikkan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali.
Nia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my god. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Dan kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi. Sedotan gula kecantikan dan biskuit Oreo. Wow, nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu berbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus.
Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada strawberry, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari Koki dari resep asli. Dia sangat suka, dan inilah pemenangnya Koki.